Ini adalah gejala-gejala sihir pada saat kita tidur. Dimana kalau pada saat tidur mengalami kondisi-kondisi atau poin-poin salah satunya ataupun sebagiannya ataupun semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah gejala-gejala sihir pada saat kita tidur. Dimana kalau pada saat tidur mengalami kondisi-kondisi atau poin-poin salah satunya ataupun sebagiannya ataupun semuanya, dan itu sudah dipastikan orang tersebut mengalami gangguan sihir, dan mau nggak mau dia harus segera melakukan metode pengobatan dengan baca Quran, ruqyah, zikir, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah beberapa poin-poinnya. Ini adalah beberapa poin yang melanjutkan daripada poin-poin sebelumnya. Kemudian 21, susah tidur ataupun insomnia, gelisah, cemas, sering terbangun di malam hari, dan kondisi parah biasanya baru bisa tidur jam 3 pagi ataupun tidak tidur sama sekali berhari-hari. Nah, ini kondisi-kondisi anak-anak muda yang memang ketika mengalami aktivitas yang sangat berat, itu sekolah, kemudian main game, dia tidak bisa muratibul awqat, tidak bisa manage waktunya dengan baik, maka itu adalah bagian daripada gejala-gejala sihir yang harus ditangani. Kemudian yang kedua, gejala sihir yang ke-22 yaitu susah bangun dan banyak tidur sehingga tidak bisa melakukan ibadah yang diinginkan. Jadi kalau beda ya, memang orang kalau misalnya kebanyakan makan dengan banyak orang yang tidurnya susah dibangunkan, itu beda. Kemudian yang 23, tindihan atau seakan-akan dihimpit benda berat ya. Jadi kalau bahasa Sunda kita erep-erep. Kemudian atau mimpi melihat sesuatu yang mengancam dan menakutkan seperti ingin berteriak minta tolong namun tidak bisa. Jadi biasanya kalau orang-orang kayak gini, kalau kata orang Sunda dulu, erep-erep. Jadi memang di dalam medis pun tindihan itu ada satu ilmu medis yang mungkin nanti kita akan bahas apa itu tindihan. Memang menurut sebagian pendapat kalau tindihan itu adalah bagian daripada gejala sihir, dan baiknya kita harus perbanyak. Biasanya orang tersebut salah posisi tidur, kemudian pola makan kurang istirahat, dan macam-macam bisa jadi ya karena faktor stres juga, beban pikiran. Kemudian yang ke-24, mimpi melihat binatang yang menyeramkan, misalnya ular, ulat, anjing, tikus besar, kemudian serigala, harimau, dan binatang-binatang yang lain yang menyeramkan seperti buaya, serigala, dan lain-lain. Kalau kita mimpi melihat binatang-binatang tersebut, nah itu bagian daripada gejala sihir. Kemudian 25, sering ngigo atau tertawa, menangis, berteriak, mengomel, merintih, bahkan jalan-jalan pada saat tidur dalam kondisi mata tertutup. Kalau bahasa kita sleepwalker, jadi tidurnya kayak bisa jalan sendiri. Kalau ngigo, dia ngigonya seperti dia mengalami dunia atau diajak dialog, itu selalu nyaut. Itu bagian orang yang terkena gangguan sihir. Kemudian 26, mimpi seolah-olah jatuh dari tempat yang tinggi. Semua yang berkaitan dengan tempat tinggi seperti mendaki ataupun tempat yang tinggi. Bisa jadi gunung, bisa jadi gedung, dan lain-lain. Orang yang mimpi jatuh tiba-tiba langsung terbangun itu dari mimpinya, itu sering terjadi. Biasanya jin mengganggu dalam kondisi tidurnya. Makanya setiap tidur kita dianjurkan banyak baca doa. Kemudian 27, semua mimpi tentang kuburan, melihat kuburan, kemudian proses penguburan, kemudian menguburkan, dikuburkan, ataupun duduk-duduk di kuburan, ataupun juga tempat sampah, kemudian jalan-jalan lingkungan, ataupun sesuatu yang mengerikan yang dilihat di mimpi tersebut sehingga membuat tidurnya tidak nyaman. Itu adalah bagian daripada gejala-gejala sihir. Kemudian yang ke-28, mimpi melihat orang aneh seperti tinggi banget gitu, pendek sekali atau putih sekali ataupun hitam sekali. Itu adalah bagian daripada mimpi, gejala-gejala sihir. Kemudian mendengkur dengan keras seperti harimau. Wah, jadi mimpi-mimpinya seram, kemudian mengerikan, dan ini merupakan salah satu bagian daripada gejala-gejala sihir saat tidur. Jadi kalau kita mengalami gejala sihir saat tidur yang model seperti ini, biasanya ini adalah bagian-bagian daripada poin-poin yang memang harus kita hindari ya. Dimana kondisi tidur itu juga selalu orang mengalami gangguan bertubi-tubi. Jadi jin, ketika kondisi orang sedang tidur, maka jin itu akan leluasa untuk mengganggu dia saat tidur. Maka sebelum tidur diajarkan doa, kemudian berwudu. Nah, itu adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian mimpi bertemu dengan orang yang sama, jadi laki-laki dan perempuan berkali-kali sampai
yang dimimpikan tersebut ya. Misal contoh mimpi laki-laki yang di dalam mimpi tersebut, laki-laki tersebut adalah orang yang mungkin kenal ataupun tidak kenal, dan laki-lakinya itu sama selalu hadir dalam mimpi. Itu biasanya gejala-gejala sihir mahabbah, atau bahasa orang kita dipelet gitu kan. Orang ketika masuk dalam mimpi itu ngimpi orang-orang tersebut, itu ada satu gejala sihir yang dimasukkan kepada objeknya, dan itu harus ditangani, dan ini merupakan gejala sihir yang sangat sedang mungkin. Yang ke-31 yaitu mimpi melihat atau bertemu keluarga yang sudah meninggal, seperti melihat mayat, kemudian mimpi mati, seperti melihat mayat, mimpi mati, dan kemudian berbicara dengan orang yang sudah mati. Semua mimpi yang berhubungan dengan kematian, dan itu adalah bagian daripada gejala sihir. 32 adalah melihat sesuatu peristiwa keesokan harinya dan mengalami peristiwa yang persis sama. Contoh, ketika kita satu malam itu mengalami mimpi mendapatkan piring, besoknya dapat piring gitu, sesuai dengan mimpi. Itu adalah termasuk bagian daripada gejala sihir. Dan ini adalah bagian-bagian sihir ketika pada saat tidur. Inilah adalah tanda-tanda sihir ketika tidur, dan bagaimanapun juga ketika mengalami gejala tersebut, maka tetap harus semangat untuk baca Quran, harus mudawamatul wudu, banyak baca ratib al-haddad, rutinkan dawam kan satu wirid yang mungkin wirid tersebut bisa menjauhkan kita dari beberapa gejala sihir. Dan semoga dari poin-poin tadi kita bisa mengetahui apa saja gejala sihir, dan nanti next kita akan membahas metode bagaimana, apakah ciri-ciri, nanti ada beberapa sihir tafriq, antamul injab, antul zawad, kita akan bahas di episode selanjutnya.